people do not show respect and tolerance, eventually you have war and conflict. Sooner or later, societies break down. Because not everybody is going to agree exactly on how to pray. Not everybody's going to agree in terms of how to practice religion. And if we can't respect each other's differences, then humanity will not go far. We have to respect each other. And it is my belief, by the way, that if you are strong in your own faith, then you should not be worried about someone else's faith. Ya, dia sudah serang kita lah. Satu. Teror terhadap polisi terus terjadi. Sekitar pukul 8:04 malam tadi, 2 anggota BRIMOB diserang teroris dengan menggunakan senjata tajam jenis belati. Saat itu polisi sedang melakukan sholat Isya di masjid. Usai mengucapkan salam di akhir sholat, pelaku lalu menyerang polisi di sebelahnya. Selanjutnya pelaku mengancam jamaah lain di dalam masjid untuk lolos keluar dari masjid. Tembakan peringatan tidak membuat pelaku menyerahkan diri, hingga akhirnya polisi terpaksa menembak pelaku hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Pelaku sebelah kanan. Setelah salam selesai, pelaku mengeluarkan senjata tajam atau pisau, langsung menusukkan atau menyabetkan ke pipi daripada 2 anggota kami. Mungkin tujuannya ke leher, tapi karena anggota kami melakukan penangkisan sehingga kena pipinya. Setelah selesai, mereka keluar, diperingatkan oleh anggota yang lainnya untuk berhenti, tetap jalan, kemudian berbalik malah akan menyerang kembali anggota. Dengan terpaksa anggota mengeluarkan tembakan peringatan, kemudian kita lumpuhkan dan pelaku meninggal dunia. Polisi mendalami motif pelaku dengan melakukan olah tempat kejadian dan menyelidiki keterkaitan pelaku dengan para pelaku penyerang polisi sebelumnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kita sudah terhubung dengan pengamat teroris Ibu Tia Mariatul Kiptiah. Selamat malam, Ibu Tia. Selamat malam, Mas. Ya, Ibu Tia, ada kejadian terbaru terkait dengan aksi teror yang dilakukan terhadap 2 anggota BRIMOB. Ibu melihatnya ini waktu yang berdekatan dengan kejadian di Medan. Adakah kaitannya, Ibu? Ini, Mas, sebetulnya hal ini sudah beberapa kali saya beritahukan kepada media bahwa mengenai undang-undang terorisme, kembali saya kepada undang-undang terorisme harus segera diselesaikan. Beberapa waktu lalu saya memberikan statement di Berita Satu bahwa pola dari pergerakan IS ini sudah bergeser dari yang tadinya melakukan teror dengan cara perencanaan yang sangat matang, bisa melakukan teror dengan sangat seketika, brutal, dan tidak ada planning begitu. Kalau pada masa jemaah Islamiyah mereka melakukan planning yang sangat baik, kemudian terstruktur dan rapi, belakangan teror dilakukan misalnya di Paris, kemudian di London, kemudian di beberapa negara lain termasuk di Iran. Belakangan ini mereka sudah melakukan teror dengan cara membabi buta. Artinya ada pelaku teror kemudian langsung menusuk atau menabrakkan orang di kerumunan tempat umum begitu. Pun yang terjadi dengan Kampung Melayu yang itu sudah keluar statementnya dari pihak IS. Nah, yang untuk kejadian Mabes Polri ini saya belum bisa memberikan statement apa-apa mengenai pelakunya, tapi motif yang dilakukan oleh pelaku mirip dengan apa yang terjadi, teror yang terjadi belakangan ini, Mas. Ya, Ibu, kalau misalnya kita lihat ini polanya sekarang menggunakan senjata tajam, tidak lagi menggunakan sudah bom. Bergeser dari apa namanya motif yang dilakukan oleh jemaah Islamiyah dulu begitu. Iya, apa yang menyebabkan pergeseran ini, Bu? Karena memang di campnya di sana, di Timur Tengah sana kan sudah beberapa habis ya, termasuk kemudian di Raqqa, di Mosul, di Irak juga sudah sangat tersudut begitu oleh pihak Amerika dan koalisinya. Sehingga kemudian kita melihat bahwa belakangan juga ada kejadian di Marawi begitu. Jadi ini efek dari pihak IS di Timur Tengah yang sudah mulai tersudut di beberapa kota yang selama ini kota-kota tersebut banyak dikuasai oleh mereka. Nah, ini efeknya kemudian kemana-mana, termasuk ke Eropa dan kemudian ke Asia dan juga Indonesia begitu. Dan ketika kejadian di Kampung Melayu itu sudah jelas itu ada statement dari pihak IS-nya bahwa mereka yang melakukan itu dan motifnya kita lihat sama, dan
objeknya mereka itu adalah polisi. Ini yang harus terus kita waspadai. Jadi kita harus kembali lagi tidak bosan-bosan di depan publik untuk memberikan statement bahwa segeralah diselesaikan payung hukum. Saya belum lama bicara, baru beberapa waktu lalu, kalau tidak salah sepekan lalu, mengatakan jangan sampai ada insiden kemudian dibuat lagi, dirundingkan lagi, ada kejadian lagi, baru kita ribut lagi. Ya Ibu Tia, apa poin yang paling krusial dengan harus disahkannya undang-undang terorisme ini, Bu? Karena di situ ada inginnya ada satu poin tentang preventif itu. Artinya setiap ada riak belum melakukan tindakan teror, itu harus segera ditindak. Jika ini ada payung hukum yang jelas, maka ada kegiatan apapun yang mengarah kepada tindakan teror itu bisa dilakukan tindakan oleh pihak pemerintah. Tapi Kemudian bukannya itu sudah dilakukan oleh pihak Densus 88 dan juga Mabes Polri, Bu? Kalau untuk undang-undang terorisme itu tidak ya. Jadi pemerintah tidak bisa melakukan tindakan apapun kalau itu masih bersifat baru akan melakukan. Jadi hukum itu terjadi ketika sudah terjadi insiden begitu. Nah, dalam undang-undang revisi undang-undang terorisme ada satu poin itu bisa dilakukan hukum itu tegak walaupun itu baru riaknya saja. Termasuk juga saya melihat intoleransi, kebencian, ujaran kebencian, kemudian paham-paham yang mengarah ke arah sana itu juga harus tetap kita waspadai karena semua yang terjadi ini awalnya dari ideologi-ideologi yang memang tidak toleransi terhadap apa yang mereka anut begitu. Ini harus tetap kita waspadai terus, Mas. Saya tidak bosan-bosan loh, Mas. Saya sering bicara mengenai ini, tapi sepertinya pemerintah kita lebih suka menunggu kejadian itu ada, kemudian melakukan meeting, kemudian ribut kembali begitu kan. Tapi kalau kita lihat dengan beberapa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri sendiri, Bu, itu kan salah satu tindakan pencegahan sebelum terjadi, Ibu. Apakah ini masih belum cukup, Ibu? Itu bukan tindakan pencegahan, Mas. Itu orang sudah merakit bom baru ditindak begitu. Apa yang dilakukan oleh Densus, oleh Mabes Polri, itu benar-benar itu sudah melakukan tindakan terorisme begitu. Sudah merakit, sudah ketahuan akan meletakkan, belum hanya terjadi bomnya saja gitu. Nah, nanti di revisi undang-undang terorisme yang baru, itu baru melakukan latihan ataupun baru tertangkap misalnya ingin bergabung, itu sudah dilakukan tindakan hukum di situ. Saya berharap seperti itu begitu. Jadi bukan sudah orang merakit kemudian diidentifikasi baru dilakukan tindakan hukum. Baik, Ibu Tia, kita kembali lagi ke kejadian malam hari ini. Pelaku apakah memang benar hanya melakukan tindakan teror ini sendirian atau nanti akan ada pelaku lainnya, Ibu, yang akan mungkin mengikuti atau memantau pergerakan dari pelaku ini, Bu? Kalau misalnya ini adalah dari IS atau Islamic State, biasanya 1 atau 2 hari atau esok harinya mereka akan memberikan statement mengenai ini begitu. Dan saya melihat motif yang dilakukan pelaku itu sama dengan beberapa kejadian teror belakangan ini di beberapa negara juga termasuk di Iran. Jadi motifnya itu sudah tidak terstruktur lagi seperti ketika jemaah Islamiyah melakukan bom Bali misalnya. Mereka sangat terstruktur bagaimana mengeksekusi amaliyat, mereka menyebutnya amaliyat, ketika mereka akan melakukan tindakan terorisme. Gitu. Ya, jadi untuk melakukan tindakan teror ini mereka bergerak sendirian, Bu, ya? Hanya sendirian, ya? Lebih kepada brainstorm per individu, ya. Jadi bukan brainstorm, artinya melakukan brainwash dari pihak senior mereka melakukan supaya orang tersebut ingin atau berkehendak mau melakukannya, kemudian biasanya si pelaku melakukan tindakan tersebut sendirian begitu. Ya, Ibu, kalau melihat polanya, Ibu, kalau kita melihat polanya, pelaku hanya menggunakan senjata tajam, sementara dilakukan terhadap anggota BRIMOB yang biasanya membawa senjata laras panjang begitu, Ibu. Nah, kelihatan sekali ini akan mudah sekali dibekuk, Ibu. Apakah tujuan dari pelaku ini memang dalam tanda kutip akan mati syahid begitu, Ibu? Dalam ideologi mereka memang begitu. Dalam ideologi mereka yang penting melakukan gerakan, meninggal justru itu yang diharapkan. Jadi si para seniornya ini memberikan brainstorm atau memberikan brainwash kepada para jihadis, menyebutnya mereka, bahwa
pun mati atau meninggal itu akan langsung ke surga begitu. Itu adalah pemikiran atau ideologi yang ditanamkan kepada korban yang akan melakukan amaliyat. Jadi sebelum melakukan amaliyat biasanya organisasi tersebut akan mencari siapa yang kira-kira memang bisa dilakukan brainwash secara singkat. Dan biasanya itu tidak butuh waktu lama. 20-30 menit itu bisa selesai, Mas. Orang sangat bisa singkat, mau, Ibu ya? Iya, sangat singkat, bisa mau melakukan itu. Jadi jangan berpikir itu di karantina dulu, kemudian berbulan-bulan dulu, tidak. Biasanya korban yang mau melakukan itu justru sangat singkat mengiyakan untuk melakukan tindakan terorisme tersebut. Begitu. Nah, kebanyakan pelaku yang termakan ajakan atau brand wars ini siapa, Ibu? Orang-orang yang seperti apa? Banyak motifnya ya. Saya beberapa kali mendampingi beberapa peneliti senior, termasuk juga dari luar. Saya berargumen awalnya adalah karena motif ekonomi. Ternyata di lapangan saya menemukan ada satu PNS justru dan PNS, mapan kehidupannya, mapan kehidupannya itu justru siap juga melakukan tindakan tersebut begitu. Motifnya apa itu? Itu artinya motifnya tidak hanya bermotif tentang ekonomi. Ya? Bisa banyak, bisa ekonomi, bisa memang ideologi yang sudah tertanam, bisa juga dari keadaan kondisi yang termarginal. Artinya ada satu ketimpangan sosial di situ. Bisa jadi dia mengalami satu masalah atau bisa jadi remaja yang masih pelin-pelan begitu ya, remaja yang memang mencari identitas masih galau diri. Ibu ya? Ya, jadi dicari anak-anak seperti itu. Kalau dilihat orang yang tidak cerdas, justru ada beberapa anak cerdas bahkan IPK-nya tinggi seperti Wildan ya, Wildan yang menjadi bomber di Irak, itu IPK tinggi dan anaknya sangat cerdas. Itu bisa mereka rekrut bahkan bersedia mati syahid begitu. Mati syahid dalam versi mereka, bagi umat Islam itu adalah pembunuhan atau membunuh orang lain bagi umat Islam itu ya. Jadi mati syahid versi mereka saya katakan karena saya seorang muslim begitu. Jadi jelas banyak sekali kenapa si korban tersebut mau melakukan tindakan terorisme tersebut, Mas. Ibu Tia, ini di tengah kondisi Jakarta yang lengang begitu, masih banyak warga yang mudik pulang kampung, pelaku melakukannya di tengah kota Jakarta, Ibu. Apakah ada motif lain atau tujuan yang ingin disampaikan oleh pelaku ini? Saya melihat sekarang saya melihat sekarang gerakan mereka itu sudah berubah ya. Artinya di pusat-pusat kota kita teringat kembali bagaimana kejadian Kampung Melayu, bahwa itu dilakukan di sebuah terminal bis Transjakarta dan di tempat umum begitu ya. Ini tentu sangat membahayakan. Nah, kalau dulu kan tidak. Biasanya kalau jamaah Islamiyah itu motifnya melakukan tindakan terorisme itu di tempat-tempat yang memang menurut mereka adalah musuh-musuhnya Islam. Misalnya ada tempat orang asingnya seperti itu, kemudian ada tempat maksiat di situ. Nah, sekarang itu sudah bergeser di tempat umum, kemudian objeknya polisi, kemudian tindakannya sudah tidak menggunakan bom lagi, tapi membabi buta cukup dengan menusuk atau menabrakkan kendaraan kepada kerumunan umum begitu. Ini jelas lebih membahayakan lagi karena tidak terdeteksi kan kalau melakukan memakai dengan senjata tajam tersebut gitu. Sementara kalau lebih terstruktur itu hanya komunitas itu yang kena misalnya, walaupun itu juga tidak benar begitu. Tapi kalau sekarang lebih sasarannya itu ke tempat-tempat umum dan kepada pihak kepolisian. Ibu, terakhir. Ya Ibu, sebelum undang-undang terorisme ini disahkan, kan masih ada kendala untuk sampai disahkan. Apa yang bisa dilakukan oleh pihak keamanan Ibu untuk memberantas terorisme? Saya pikir harus ada tindakan tegas. Karena kalau tidak, Malaysia sudah melakukan itu ya, sudah melakukan tindakan tegas. Kalau tidak dilakukan tindakan tegas, ini akan terus terulang lagi, Mas. Saya seminggu lalu kalau tidak salah di Berita Satu mengatakan ini. Ibu, tindakan tegasnya itu seperti apa, Ibu? Akan terjadi lagi, saya bilang. Dan memang betul, saya kaget malam ini saya dengar kabar ya, dari kawan saya, langsung, ya betul, ini kejadian lagi begitu. Bukankah sudah dilakukan tindakan tegas oleh pihak kepolisian, Ibu? Tindakan tegas yang seperti apa lagi, Bu? Saya melihat kurang tegas pemerintah saat ini dalam menghadapi tindakan terorisme tersebut. Kemudian pemerintah juga kurang tegas dalam melihat keadaan yang sekarang hate speech atau
pembicaraan ujaran kebencian antar sesama, kemudian paham radikal yang terus meningkat di Indonesia, saya melihat pemerintah masih tidak tegas. Ini jelas harus dilakukan secepatnya tindakan bagaimana menutup celah-celah itu untuk tidak terus memberikan peluang untuk radikalisme berkembang di Indonesia, yang itu adalah salah satunya yang membuat orang melakukan tindakan terorisme begitu. Baik, Ibu. Salah satunya ya Mas ya. Ya Ibu Tia, terima kasih banyak atas informasinya Ibu dan juga sharingnya untuk kejadian teror yang terjadi pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Tia.